Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa'ala ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala wa ummahatina wa ajdadina wa ajdatina wa masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سبحان الله والدين سبحان الأسماء والذكر أحمد الذي من الأرشاد شيخنا كيف محمد محمد كيف عبد الرحمن شيخنا كيف عبد الوهاب كيف عبد الصمد شيخنا كيف محمد محمد أنصار شيخنا كيف شريف عالم شيخنا كيف عبد زين محمد زين شيخنا كيف محمد شيخ معلوش شيخنا كيف كريم مزاد شيخنا كيف محمد زين سيد محمد بن عبد الأسد مالك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هو صلوات الله وسلامه عليه لا تقر عينه بغير ربه كيف وهو يدل على هذا المقام ويأمر به من سواه بقوله صلوات الله وسلامه عليه وقل الله أنك تراه ومحال أن يراه ويشهد معه سواه. Jemaah, kita masih membahas tentang sabda Nabi wa ju'ilat qurratu 'aini shalah, dan Allah jadikan kenikmatan pandangan mataku itu di dalam sholat. Allah jadikan sholat saya itu asik, nikmat, nyaman. Kalau bahasa makanan gurih. Nabi kalau sholat itu asik. Dan hadis ini kemudian dipertanyakan kepada pengarang kitab Hikam Ibnu Al-Sakandari, apakah qurratu ain, asik, nikmat dalam sholat itu hanya milik Nabi ataukah juga bisa dirasakan oleh kita semua? Ini pengulangan saya. Jawabannya adalah bahwa apa yang dirasakan Nabi, kalau seperti Nabi 100% tidak bisa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang selalu bersama Allah. Dari mulai diangkat menjadi Nabi Iqra sudah bersama Allah. Maka coba perhatikan hadis ini. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Bukan ju'ilat qurratu aini bis shalah. Menggunakan huruf fi, bukan huruf bi. Kalau huruf fi itu dijadikan aku asik di dalam sholat. Kalau bi dijadikan aku asik dengan sholat. Kalau bi itu pas masuk sholat langsung asik. Tapi kalau bi itu harus ada perjuangan buat asik dengan sholat. Jadi kalau ada orang bilang begini, gua kalau udah minum udah indah aja, kalau udah minum udah indah aja. Biasanya sih gua kalau minum indah gitu. Biasanya gua kalau minum indah, itu belum tentu indah, ada usaha. Jadi kalimatnya fis shalah. Kalau yang di luar sholat saja, Rasul berperang, Rasul bergaul dengan sahabat, Rasul berdialog dengan sahabat. Itu Rasul dalam ranah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berbicara berdasarkan dirinya, tapi lewat bimbingan Allah. Di situ aja Rasul udah asik karena selalu bersama Allah. Sekarang Rasul sholat, Allahu Akbar, tidak lagi bicara dengan sahabat, tidak lagi bicara dengan istri, tidak ada istilah pergaulan sesama manusia, yang ada cuma Allah. Maka kata Rasul, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Bukan bis shalah.
Tapi kalau melihat hadis Nabi, al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah waris para nabi, mestinya ada orang-orang yang bisa menggunakan sholat sebagai qurratu ain, walaupun dalam tingkatan yang berbeda. Kawinnya beda dengan kawin nabi. Ada. Jadi kalau warisan itu kan ini tanahnya ada 1000 meter, anaknya ada 10 gitu ya. Ketika tanah ini dikuasai oleh bapaknya 1000 meter di tangan bapaknya. Tapi ketika menjadi ahli waris kan di tangan anak cuma 100 meter. Ada sih tanahnya di situ, cuma beda kuantitasnya. Nah, Umar bin Khattab itu ketika tertusuk panah, kakinya minta dicabut ketika sholat. Karena kalau dicabut sekarang sakit, kalau dicabut sholat enggak sakit. Itu qurratu aini sekelas Umar bin Khattab. Cucunya apa cicitnya Nabi, saya lupa dari kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu pernah sholat lagi sujud, rumahnya kebakaran. Udah dibilang tapi kagak bangun. Kalau kata kita, Kiai, rumah Kiai kebakaran. Kiai, rumah Kiai kebakaran. Sujud aja. Rumahnya udah habis baru bangun. Kemudian selesai sholat dibilangin, Kiai, itu tadi rumah dibilangin kebakaran. Apa dia bilang? Saya ngelihat api ketika sujud, saya melihat api neraka lebih hebat dibanding api dunia. Ini kan udah nikmat sujud, minta ampun takut neraka, nerakanya kelihatan. Ingin masuk surga sebenarnya kelihatan. Itu sekelas ulama yang warasatul anbiya. Dan sekarang kita bicara kenapa Nabi bisa begitu gitu ya? Kenapa Nabi bisa begitu? Idh huwa salawatullah wa salamu alaihi la taqarru anhu bi ghairi rabbi. Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah nyaman hidupnya, tidak pernah asik, tidak pernah bahagia, tidak pernah nikmat hidupnya kecuali hidupnya selalu bersama Allah. Dia menjadi Rasul itu karena Allah. Dia mau berdakwah itu diperintah Allah. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah itu perintah Allah. Bahkan ketika dia mau perang pun uzina lil ladzina, diizinkan kepada orang-orang yang dizalimi untuk berperang. Berperangnya saja atas izin Allah. Hidup Nabi itu selalu bersama Allah. Maka kalau yang saya bilang perang bersama Allah, hijrah bersama Allah, berumah tangga bersama Allah atas perintah Allah, yang masih ada sedikit berhubungan dengan makhluk saja, Nabi nyaman. Apalagi ketika sholat yang memang tujuannya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang kelas kita berbeda. Kita ntar siang nih habis apa namanya? Pulang haji dah. Kita ngopi di rumah, kita nyarap di rumah, sama istri, sama keluarga. Ada nggak ingat Allah? Kalau belum, udah keingetan ya, belum lalu keingetan. Coba Rasul pagi-pagi nanya kepada Aisyah, hal indakum tu'an li Aisyah? Ada makanan nggak nih? Maksudnya menyarap sebulan itu. Hal indakum tu'amun li Aisyah? Kalau kita sama bini kita nih. Ada makanan yang buat nyarap nih? Lah ya Rasulullah, nggak ada bang, nggak ada. Idan sumtul nyomat, jadi gue puasa aja ini. Jadi yang ada kepikiran tuh Allah, yang ada kepikiran tuh Allah. Nah, kalau ntar kita pulang kita nanya ke rumah itu, neng ada sarapan nih? Kagak ada bang. Apa jawaban kita? Lu mau gimana sih? Bukan idan sumtul nyomat. Kalau itu gue puasa, enggak. Lagi sama kita mah kurang keren puasa hari Minggu, ya. Kalau Minggu puasa, gitu. Padahal nggak apa-apa Minggu puasa. Minggu, Senin, nggak apa-apa. Tapi kayaknya sama kita kurang apa ya? Nggak biasa. Hari Minggu puasa. Nggak apa-apa sebenarnya. Yang maksud itu puasa hari Jumat sendirian, Jumat doang, tanpa ada Kamisnya. Yang maksud itu puasa Sabtu sendiri doang, tanpa ada Jumatnya. Tapi kalau puasa di Minggu, Senin, nggak apa-apa. Dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ketika dia mau puasa itu setiap hari puasa sama Nabi diomelin. Jangan tiap hari puasa, ntar
sehari puasa, sehari kagak. Saya masih kuat, udah, itu yang paling bagus. Jadi puasa itu mau sehari puasa 3 hari pray nggak apa-apa. Sehari puasa yang penting minimal itu sebulan 3 kali. Yang bagus sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kita makan sehari kagak, sehari kagak. Sehari kagak gitu. Nah, ini Rasulullah karena memang hidupnya itu gayanya gaya Nabi Ibrahim kan, ini wajah dari fatras samawati wal ardh. Hidupnya itu ini wajah menghadapkan wajahnya kepada zat yang fatras samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi. Sebab hidup kita itu nggak jauh-jauh langit dan bumi. Dagang kita di bumi, makan kita di bumi, belajar kita di bumi, ngaji kita di bumi, ibadah kita di bumi. Sementara udara, air segala macam berasal dari langit. Maka kata Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Nah, bagaimana Nabi nggak mau asik sembahyang? Sembahyang itu, sholat itu hanya kepada Allah. Yang bukan hanya kepada Allah aja, bergaul dengan Aisyah istrinya masih asik. Tiba-tiba Jibril datang gimana? Kata Nabi, Aisyah, ada Jibril di samping saya, kirim salam sama kamu Aisyah. Tuh. Lagi sama bininya, Jibril turun. Bagaimana gak asik? Ditimpain di Taif, Jibril turun. Bagaimana gak asik? Maka dulu saya punya teman kuliah pasca sarjana dibilang begini, ini agak nyelenin juga. Saya memang gak heran kalau Nabi kita benar, saya kagak heran. Karena ada Jibrilnya yang bimbing. Ada Jibril yang bimbing saya juga. Kalau dibimbing sama Jibril mah benar. Saya nggak heran gitu. Gurunya Allah, temannya Jibril. Bagaimana nggak mau benar gitu? Salah ditegur. Perang dibelain. Wa anzalna 'alaikum junudan lam tarawha. Kami turunkan pasukan-pasukan yang mereka musuh tidak lihat. Siapa Jibril? Bawa 5.000 pasukan tuh. Semuanya malaikat yang bisa membunuh tapi kagak bisa dibunuh. Kata teman saya di pasca sarjana dengan kritisnya dia begitu. Saya juga kalau jadi nabi teman Jibril saya benar. Bagaimana nggak asik orang urusan perangnya karena Allah, urusan jihadnya karena Allah, nikahnya karena Allah. Itu ada bukunya Profesor Doktor siapa ahli ekonomi Safi Antoni. Bukunya Super Leader, Super Manager. Di situ ada alasan kenapa Nabi beristri banyak. Ketika Nabi menikahi Aisyah, bagaimana sejarahnya? Ketika Nabi menikahi Sofiyah binti Huyai, bagaimana sejarahnya? Ketika menikahi Ummu Salamah, bagaimana sejarahnya? Nyaris tidak ada yang begini nih. Janda jatuh. Nggak ada yang gitu nggak? Janda jatuh. Nggak ada begitu kan? Bahkan yang sangat-sangat dalam tanda petik ketika menikahi Sofiyah, ketika menikahi Suwaidah al-Aswadi, mohon maaf, Suwaidah dari namanya Suwaidah Aswad, itu perempuan tua, gemuk, hitam. Yang mau kawin lagi dengerin. Suwaidah tua, suaminya syahid dalam perang. Ketika meninggal, kata Nabi, Suwaidah, kamu nikahi. Dia nolak. Ya Rasul, jangan nikahi saya. Yang lain masih banyak yang pantas buat Rasul. Ya, dia juga tahu diri. Gue mau ngapain? Jadi bini Nabi. Cakep ya kagak, muda ya kagak, langsing ya kagak. Nah, kalau saya selalu bercanda, bukan langsing tapi langsung. Tapi kata Nabi, Suwaidah, kalau kamu tidak nikah dengan saya, lalu siapa yang memberi nafkah kamu? Suami kamu kan sudah meninggal dan membela agama Allah, dan itu atas perintah Allah dan saya bertanggung jawab terhadap makhluk anak kamu. Makanya Suwaidah yang pertama merelakan gilirannya itu untuk Aisyah ketika Nabi sakit. Kata Suwaidah, bang, saya gak usah digilir dah, jadwal saya kasih Aisyah tadi. Karena hidupnya itu sudah direl Allah, yang ada hubungannya dengan manusia saja sudah direl Allah. Apalagi ketika sholat yang memang hanya Allah. Bagaimana nggak asik? Bagaimana nggak asik? Mohon maaf nih,
Misal nih kalau kita katakan, kita punya bini nih, kita kondangan aja, bini masih merasa diperhatikan. Jika digandeng tangannya, makan juga sendoknya bareng-bareng, duduk bersama, itu udah kondangan aja tuh masih begitu. Apalagi di kamar yang khusus buat istri. Nah, rumah istri kan kurang nikmat tuh kadang-kadang begitu, kadang-kadang kalau di luar istrinya lewat mana istri mana bini orang gitu lah. Nah, kondangan bareng-bareng dulu aja ada ojek dah. Nah, dan ini maka kata mengharap bagaimana Nabi tidak mau nikmat, sebab Nabi sendiri tidak pernah bergaul kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum sholat aja dari suami aja, oh dia khusus untuk perjalanan. Sampai sekarang tidak ada lagi khusus 2 kali itu benar. Kita bisa qurratu ain, nikmat kita sholat asik, tapi tidak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kaifa wa huwa yaqulu ala hadzal maqam wa ya'muru bihi min siwahu wa ya'muru bihi man siwahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa lillahi ka'annaka tara. Kaifa wa huwa yaqulu, bagaimana tidak orang Rasul sendiri menunjukkan posisinya semacam itu. Rasul menunjukkan posisinya semacam itu. Nikmatnya kelihatan Rasul ketika sholat. Rasulullah bilang begini sama sahabatnya, "Uqbudillah ka'annaka tara." Ini ketika ada hadis yang wa mal ihsan, akhbirni ya Rasulullah man ihsan. Pertama kan Jibril datang kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan." Kata Nabi, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Yang namanya ihsan itu Anda menyembah Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Kalau Anda tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah memperhatikan Anda. Itu ihsan. Coba Nabi juga begitu nih. Kalau Nabinya pakai Betawi, Bang. Kalau sembahyang Bang, posisikan abang seakan-akan abang melihat Allah. Kalau abang nggak sanggup melihat Allah, fa illam takun tarahu, abang nggak sanggup melihat Allah, maka abang harus taruh di hati itu, meyakinkan diri abang bahwa Allah memperhatikan abang ketika sholat. Baru Bang muncul khususnya, gitu kira-kira ya. Kan, maka ujungnya wa muhalun ayyarahu wa yashhadu ma'ahu siwahu. Mustahil ketika Nabi melihat Allah, kemudian Nabi juga syuhud kepada yang lain. Mustahil. Kalimatnya menarik nih kalimatnya. Sembahlah Allah seakan-akan. Ini kata ka'annahu, seakan-akan diperdebatkan oleh ulama. Kenapa Nabi menggunakan kata seakan-akan? Bukankah Nabi melihat langsung Allah? Syuhud dalam arti syuhud. Syuhud itu, saya ulang sekali ya, syuhud itu bukan melihat langsung, bukan syuhud itu. Syuhud itu ada rasa. Ada rasa yang kemudian meyakini. Syuhud. Bahwa Bali di ruangan ini ada AC-nya, dingin, dan tiba-tiba kayaknya di luar hujan nih, dinginnya beda nih. Kayaknya di luar hujan nih, belum kelihatan di luar hujan enggak, tapi kayaknya di luar hujan, dinginnya beda. Nah, lama-lama teman ngabarin tuh, hujan wae gede banget di luar tuh. Syuhud tuh. Tanpa harus melihat, lewat dalil, lewat informasi dengan keyakinan nyatu, itu namanya syuhud. Nah, tapi menariknya nih ujungnya, ka'annaka tara, seakan-akan Anda melihat Allah. Tapi bilangnya, fa illam takun tarahu, kalau Anda tidak melihat Allah, padahal di depannya seakan-akan. Tapi kalau Anda tidak melihat Allah, bukan kalau Anda seakan-akan tidak bisa melihat Allah, nggak begitu. Nah, maka manusia dibagi dua di urusan ini. Ini kadang-kadang disampaikan oleh teman-teman yang belakang. Ada istilah rububiyah, ada istilah ubudiyah.
dengan Allah, ketika orang berkomunikasi dengan Allah lewat salatnya misalnya, itu posisinya adalah rububiyah. Rububiyah itu dari kata Rabbun, artinya Tuhan. Dia memposisikannya bukan dirinya sebagai hamba, tapi lebih kepada Allah sebagai Tuhan. Jadi ketika berhadapan Allahu Akbar, yang ada di hatinya, yang ada di benaknya, yang ada di batinnya itu, saya sedang berhadapan dengan Zat yang maha segalanya. Maha pengasih, berasa udah dikasih. Maha penyayang, berasa udah disayang. Maha kuasa, berasa udah kuasa. Sekarang COVID-19 kan, secanggih apapun negara, kelak juga. Sehebat apapun teknologi, kelak juga. Sampai ada orang bilang, gue kayaknya gak percaya ada pegawai. Kelak juga. Itu ada rasa maha kuasa. Nah, dia berhadapan Zat yang maha menciptakan karena sudah berasa memang. Ada dia punya istri yang tanpa meminta, punya anak yang tanpa harus susah payah, bikin nyetak segala macam. Dia berasa. Maka ketika itu yang hadir adalah Zat Allah. Ini namanya rububiyah. Ini yang kayak gini nih, qurratu aininya. Kayak gini nih, qurratu aininya, nikmatnya itu sudah luar biasa. Maka dia kalau bahasa ini tanpa mujahadah, tanpa berusaha, bisa langsung syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab posisinya adalah rububiyah. Tapi ada orang-orang yang posisinya adalah ubudiyah. Ubudiyah itu ketika dia sholat Allahu Akbar, dia menuju pada dirinya yang hina, pada dirinya yang lemah, pada dirinya yang kotor, pada dirinya yang banyak dosa. Jadi Allah yang maha besar, ya Allah, saya nggak bisa apa, saya lemah, saya pasrahkan dirinya, bukan Allahnya. Ini ketika levelnya adalah ubudiyah. Bedanya di mana? Ubudiyah ini untuk sampai qurratu aini itu ada mujahadah, ada perjuangan sampai pada titik sholat ini merasa nikmat, doa ini merasa nikmat, baca Quran ini merasa nikmat. Tapi kalau yang rububiyah nggak makin, langsung gitu. Sekarang kita pakai yang mana? Ketika Allahu Akbar, kita sama Allah. Maka yang ubudiyah lebih banyak khaufnya dibanding rojaknya. Yang rububiyah lebih banyak rojaknya dibanding khaufnya. Maka ada cerita menarik tuh, Gus Bahar ketika cerita, katanya Abu Yazid Al-Bustami yang lagi berdoa minta ampun sama Allah, kemudian datang kabar dari malaikat, di sampingnya orang tidur. Kata malaikat kepada kita, maaf Kiai, yang duluan diampunin yang tidur dibanding ente yang berdoa. Seakan ada protes, kata Abu Yazid Al-Bustami, ya Allah, kenapa yang tidur engkau ampunkan lebih dulu dibanding saya yang bersusah payah zikir, minta ampun, takut samamu, takut sama nerakamu, takut sama azabmu, ya Allah. Kata Allah, ini dialognya menurut dia, Abu Yazid, ketika kamu berdoa minta ampun, kamu kan takut sama saya, ya? Ketika kamu pengen masuk surga, takut sama neraka, takut sama saya. Khauf itu luar biasa. Tapi yang tidur itu, dia tahu persis aku ini maha pengampun. Maka dia istighfar 3 kali, dibilang pasti diampuni. Kalau Allah mengampun, habis itu saya jadi tinggal tidur. Penyamanannya itu pasti diampuni. Allah maha pengampun, pasti diampuni. Nyaman dia tidur aja. Aku suka kata Allah, dengan gaya orang ini aku suka. Dia tahu betul siapa aku, maka aku ampunin. Sementara kamu datang kepada aku dengan penuh ketakutan, tetap aku ampunin, tapi dia juga.
Karena yang ini judulnya rububiyah, yang ini adalah ubudiyah. Ka'annaka tara, ini ubudiyah. Fa illam takun tara fa innahu yara. Ini rububiyah, yang ini ubudiyah. Salatlah kamu seakan-akan kau melihat Allah. Ini rububiyah. Allahu Akbar. Kita menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Terbayang dia, jantung, hati, usus, perut, darah putih, darah merah, jutaan miliaran finansial di badan kita gratis dikasih sama Allah sampai kita bisa berangkat. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah Anda bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada posisi dulu. Tapi kalau yang kemudian tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau kasih mata aku bermanfaat dengan sebagainya. Kau sudah sayang sama aku. Ya Allah, kau kasih hati kami sesering dengki karena kau sayang sama aku. Itu kemudian. Tinggal kita teman-teman yang mana kita harus bayar. Hanya gurunya banyak ya. Kemudian ada. Makanya saya kemarin saya sampaikan di teman-teman itu di masjid apa namanya ITS itu saya bilang ngaji rasa ya, ngaji rasa. Jadi kalau orang sudah usia itu umur 40 ke sana itu ada ngaji rasa ya. Kalau kita ini lebih banyak ngajinya ngaji syar'i. Ngaji ilmu bukan ngaji rasa. Begini misalnya. Yang umurnya 50 ke sana ada nggak rasa? Bagaimana? Ada. Maka kalau ada orang meninggal yang seumuran, tetangga, ada rasa. Dikit lagi buat. Itu yang kalau kata Nabi siapa bil mauti wahid tercukuplah mati sebagai nasihat. Ada rasa. Coba yang umur 30, 35, 28, belum 40. Kalau kita cerita mati dulu. Benar. Teman-teman ada nggak yang kalau sembahyang kagak berjamaah rasanya rugi? Ada. Itu ngaji rasa. Tapi ada nggak yang sembahyang ada karena masih kasih kerja? Ini sembahyang. Karena gue boleh sembahyang, udah boleh jual apa sembahyang? Itu ngaji syar'i namanya, ngaji ilmu. Yang penting bisa. Nah, maka ketika kita soleh bicara ubudiyah, bicara rububiyah, ini ngajinya ngaji rasa. Ketika teman-teman baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa yang ada di hati kita? Baca Quran, baca Yasin, ada pahalanya, mengharap ridha Allah. Itu ilmu. Di situ seakan-akan agak kosong istilah rububiyah, kosong istilah ubudiyah. Yang ada hanya sekedar ini ibadah. Nah, jadi hadis ka'annaka tarahu itu rububiyah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka itu ubudiyah. Nah, tinggal kita ya kalau berdoa tuh. Maka orang-orang yang sudah rububiyah enggak banyak ya, man. Pokoknya dia mah disuruh berdoa aja. Intinya bukan pada yang diminta. Misalnya doa begini, Allahumma rizqna, ya Allah berikan kami rezeki yang halal. Itu dia ke Allah, bukan ke rezekinya. Karena aku tahu ya Allah, Engkau Maha Pemberi rezeki, Engkau Maha Kaya, Engkau bisa mengatur segala-galanya. Engkau Allah jadi ini. Kalau kita berdoa, Allahumma rizqna rizqan halalan wasi'an karim. Yang kebayang apa? Duitnya. Yang banyak, sehatnya, yang terus menerus. Itu beda antara ubudiyah dengan rububiyah. Saya punya teman itu kalau berdoa sama Allah, ya Allah, saya nggak minta rezeki, tapi saya meminta tunjukkan caranya. Jadi dia nggak minta rezeki yang banyak mana? Engkau Maha Pemberi rezeki, ya Allah. Kau Maha Kaya, Ghaniyun 'anil 'alamin. Kau Maha Kaya. Tanpa harus aku minta juga Engkau akan berikan. Cuma aku mau menunjukkan caranya. Ada yang berdoa kayak gitu. Kalau tunjukkan caranya kan ada kerjaan ya. Kamu yang minta rezeki langsung kan debu gitu.
Sekali lagi ya, jadi ka'annaka tarahu itu rububiyah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka itu rububiyah. Ketika ini bukan bisa dipaksa nih Pak, nggak bisa dipaksa. Gue mau kemudian enggak. Itu memang masing-masing kita nikmatnya di mana? Ada yang nikmat sholatnya itu pada posisi ubudiyah. Jadi ketika semakin nikmat, ketika sujud, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Di situ diisi dengan doa. Rabbil ghfirli, ya Allah maafkan dosa saya, wa dzunubati, dosa istri saya, wa dzunuba wali, dosa bapak saya, wa dzunuba ummi, dosa ibu saya. Ketika doanya itu itu posisinya adalah ubudiyah. Tapi ketika dia baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maha suci, kebayang bagaimana sucinya Allah, kebayang bagaimana luar biasanya Allah, itu posisinya rububiyah. Nah, maka beda nikmatnya qurratu aini. Dua-duanya qurratu aini, tapi levelnya beda, rasanya beda antara yang rububiyah dengan yang ubudiyah. Nah, saya bilang buat kita yang awam kadang-kadang level enak itu baru level enak imamnya dia. Imamnya bacanya enak, ada sebagian enak banget, imam suaranya nyaman, rasanya buat sembahyang. Kenapa? Karena suara imam. Ya alhamdulillah udah nyaman juga. Level kita memang pura-pura ini gitu ya. Ada yang sebagian enak, udah bener azannya. Azannya enak. Baik, Allah, ada enak. Masih ada enaknya. Walaupun di pinggiran pojokan doang di awal. Nah, tapi ada juga main enak banget, imam cepet belum. Biasa lagi jam 8 waktu udah rapi, asik imam. Ada juga cepetnya. Biarin dah, masih pura-pura ini masih nikmat juga. Oh, saudara. Tinggal di mana level kita itu. Soal ubudiyah dengan rububiyah itu Allah yang kasih. Ini agak panjang ke bawahnya ini. Barangkali kita diskusi saja deh. Ini ke bawahnya ini agak penutup terakhir agak panjang ke bawahnya. Barangkali ada pertanyaan, kalau tidak kita lanjut ke salah. Ya, silakan. Dosa itu yang mahaka fi sadri, dosa itu yang bikin hati kita nggak tenang dan Anda malu, Anda takut ketahuan orang lain, itu dosa. Al-ismu mahaka fi sadri, dosa itu kalau kita mau diagnosa sesuatu yang ama hati kita kurang nyaman, kemudian kamu khawatir orang lain tahu, itu dosa. Ngaji di mana-mana tuh baik, orang tahu juga lebih baik. Sekarang orang rame-rame merekam pengajian kayak begini nih. Nanti masuk ke YouTube, mudah-mudahan Haji Boleh udah meninggal masih ada yang nonton, ada manfaatnya, kira-kira begitu kan? Nah sekarang nggak boleh, jangan disebarkan. Ini ilmu nggak sembarangan ini bukan pengajian kayak. Iya. Kalau yang pakai nggak ketahuan gitu mah bukan pengajian.
Kita baca Quran nih mulai nih, kita mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Teman kita masuk dari An-Nisa, apa masalahnya? Enggak ada masalah. Ini kita ngaji hikam nih, dari 1 sampai udah mau hatam nih, ada yang baru ngaji, ada masalah? Enggak ada masalah. Yang ngajinya dari awal itu karena ada baiat. Nah ini dia yang saya khawatir. Ada baiat yang saya khawatir. Udah bicara bawa-bawa baiat juga dengerin ya. Pantas kalau orang kamu pada kata denger. Karena ini memang mohon maaf ya, kalau pengajian tertutup, pengajian nggak boleh ketahuan, bukan ngaji kayaknya. Dukun aja terang-terangan masa iklan. Atau pengajian tertutup begini. Menerima pengobatan, gitu kan? Punya obat COVID kemarin, udah dipesan sama Ratu Elizabeth. Kata dia, herbal, profesor, terang-terangan. Yang kagak ada izinnya dari Menteri Kesehatan aja terang-terangan. Yang kagak masuk akal aja kalung anti corona terang-terangan. Artis dipanggil suruh pakai semuanya. Nah sekarang pengajian yang ilmu Allah, ilmu Rasulullah yang harus disebarluaskan kemudian ngumpet, kecuali kiri kanannya PKI, tetangganya PKI semua. Takut dibantai makanya silakan. Tapi kalau memang berarti jangan-jangan memang mohon maaf ini saya tidak menurut. Tapi kalau dari ciri-cirinya kok saya mengkhawatirkan pengajian yang ada baiat di dalam. Dulu tuh ada NII namanya. Dulu negara Islam Indonesia. Ujung-ujungnya sih nyari duit sebenarnya mah. Ujung-ujungnya gurunya nyari duit, ngamal segala macam dah. Dulu. Ada yang pengajian yang menggunakan konsep hijrah. Kalau belum hijrah belum ngaji segala macam gitu. Kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu ketika bilang al-iqtisad fil ibadah, ibadah itu biasa-biasa aja, sebenarnya nggak usah bagian tuh mengutip surah Toha. Toha ma anzalna Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran buat nyusahin kalian. Quran itu diturunkan buat asik hidup nih, buat nikmat, buat nyaman. Anda menggunakan Quran, hidup Anda nyaman, bukan makin susah, makin ribet. Ngaji ngumpet-ngumpet ribet. Nikah lagi aja ngumpet-ngumpet ribet. Apalagi ngaji. Jadi kalau yang sudah ada ngaji pakai ngumpet-ngumpet, rasanya tuh memang wajar kalau tetangga pada curiga. Wajar, apalagi direkam kagak boleh. Sementara sekarang orang merekam pengajian banyak. Mudah-mudahan manfaatnya buat orang banyak. Nah, sekali lagi ya, itu sekedar asumsi saya. Cuma pengajian itu mestinya memang harus terbuka, tidak tertutup semacam ini. Jangan ngomong ini bukan Ustaz, ini ilmunya beda. Orang kagak bisa nggak ada ilmu yang beda-beda. Saya pernah ada ya juga yang dalam tanda penting mewanti-wanti saya. Setulai hati-hati ngajarin hikam. Ada yang ngewanti-wanti saya. Setulai hati-hati ngajar hikam. Hikam itu tidak bisa diajarkan oleh sembarang orang. Ada. Terus dia bilang begini, maaf Kiai, mana tinggi ada Quran sama hikam? Quran, kenapa Quran tidak boleh dibaca oleh siapa saja, sementara hikam tak boleh? Mana tinggi ada Quran sama hikam? Ya. Tapi Quran siapa aja boleh mempelajari, sementara hikam hati-hati. Pas saya baca, saya pelajari segala macam, sebenarnya hati-hatinya itu kalau yang sudah sampai tingkatan hikam, hikmah, ahli hikmah, jangan ngomong sembarangan sama yang baru mulai. Begini yang saya sampaikan dulu. Guru udah sekolah sampai S3, gelarnya doktor. Sekarang jadi kiai di kampung, bikin pesantren. Dia ngomong sama muridnya, kuliah malam-malam ijazah nggak kepake. Ijazah kagak kepake. No, ijazah gua no S1, S2, S3 masih di gudang no. Nggak pake. Akhirnya gua bikin pesantren, lu pada ngaji. Bukan melihat S3, S2-nya kan. Lu lihat gua karena ilmu ngajinya. Yang penting mengaji, kuliah mah nggak penting. Kata siapa? Kata kiai yang udah sekolah sampai S3.
kiainya itu udah ahli hikmah karena prosesnya udah dia torikonya di jalan, toriko SD, SMP, SMA sampai S3. Ngomong sama anak yang baru sekolah SMP, iya kata sekolah. Kata guru gua buat apa ijazah? Guru gua ijazahnya nggak mau pakai. Hati-hati, itu yang saya bilang. Makanya kadang-kadang orang begini, Pak Kiai, saya diberhentiin kerja mau kerja di sana pakai doain ya. Nggak usah capek-capek kerja mah rezeki udah dijamin. Nih yang ngomong nih, yang ngomong udah ahli hikmah. Dia udah sampai pada tahapan rasa. Selama ini Allah jamin. Dia nggak bilang tuh ibadahnya kayak apa. Cuma yang penting hidup berkah, duit 1000 berkah, lebih baik dari 1 miliar nggak berkah. Lu capek-capeknya duit mah. Kata ahli hikmah yang dengerin baru kemarin nikah. Iya, saya nggak usah kerja, mati keluarganya. Ternyata nih kiai yang sekarang nih kagak kerja duitnya ada aja, udah lama jalanin, udah lama tuh baca Quran yang udah hatam sebanyak umurnya sekarang 60, hatam Qurannya udah 60 bahkan 120 kali hatam. Tahajudnya dimulai dari umur 25 sampai umurnya sekali tahajud 12 rakaat. Semalam saya ketemu orang tua umur 70, dia bilang, Pak Ustaz, tolong koreksi amal saya khawatir ada yang kurang. Saya kalau malam itu bangun jam 2, ini dibaca, ini semua yang termasuk. Dia bilang, saya istighfar itu semalaman harus 5.000 Pak Ustaz. Gimana itu? Baik apa kagak? Ya benar dulu itu 5.000 semalaman istighfar. Dia seorang pengusaha, sukses usahanya. Maka saya bilang, ya ini dia nih. Kadang-kadang dia ngomong, nggak usah nyari duit, istighfar aja biar banyak. Jangan-jangan istighfarnya dia kagak ngomong tuh. Bangun jam 2-nya, dia nggak ngomong. Itu yang kalau kata dia, nikah lagi itu sunnah. Yang punya rezeki nikah aja lagi, jangan takut-takut. Kata kiainya. Muridnya terima aja nikah aja lagi. Berantem sama bininya, tidur di masjid. Ketemu kiainya tidur di masjid. Kiai ngapain di sini tidur di masjid? Kata kiainya udah ada banyak panjang biasanya kita tidur aja. Kita tanya kiai berantem sama bininya, kita tanya, Dodo. Jadi itu tuh masalahnya. Maka saya bilang kan, ini tingkatan begini-begini maka kita sampaikan itu. Tapi orang yang bilang semacam itu, hati-hati sebulan ya kalau masih buka, jangan bilang tinggal Al-Quran. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan dari soal. Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas penjelasan sangat menyentuh dan transparan dan mudah diserap. Namun demikian, manusia ini menurut pandangan saya itu bekerja seperti komputer untuk dunia agar kita bisa tanya jawab. Jadi waktu kita mau sholat itu, tentunya komputer dihidupkan di kaset. Mode dulu adalah sekarang mode mau sholat, kita mau ngobrol. Di set pertama, parameter yang masuk, gitu kan. Jadi kita ngobrol apa itu masih langsung connect main ke atas. Tapi setelah itu banyak yang orang bilang distorsi. Nah, distorsi itulah yang bagi saya terutama yang masih awal ini itu yang repot. Begitu kita lagi connect, langsung ada gangguan linkage-nya itu terganggu. Ada nyambung terganggu. Sinyalnya harus. Kalau masuk itu dia lagi yang sholat, gambar-gambar zaman jahiliyah muncul. Iya. Ya, bagaimana cara untuk
mengatasi ini. Karena secara manual operator, ini komputer settingannya sudah settingan online langsung kelas. Jadi mohon petunjuknya Tuan Guru. Nah, cuma sebelum di-set itu kan harus diinstal dulu ya. Oh iya, ini dia kadang-kadang lupa instalnya. Harus diinstal dulu, nggak bisa kita operasikan itu tanpa diinstal. Nah, installnya ini kadang-kadang kan kadang-kadang ada install program yang sempurna, ada yang terbaru versinya versi berapa itu ketika install. Dan saya khawatir itu install versi lama, versi yang penting sah itu kan ada versi lama, versi yang penting sah. Jadi ini harus selalu diperbaharui installnya nih. Ini yang installnya syariat namanya nih. Ini installnya syariat namanya. Ada versi 2.0 gitu ya. Ada versi 3.0, ada versi 4.0. Nah itu dia yang terbaru kan 4.0 kan yang terbaru. Maka ini harus berkembang versinya. Saya khawatir saya udah connect tapi di tengah jalan putus. Ya versinya lu masih versi lama ini. Nih, saya khawatir gitu tuh. Jadi ada install versi yang lama, tapi tidak diinstal versi yang baru. Kayak kita ngaji ini kan install versi, dalam tadi ini memperbaharui versi kita. Kajian ubudiyah, rububiyah barangkali di versi lama belum ada. Barangkali belum ada. Kajian Qurratu Aini mungkin di versi lama belum ada. Gitu. Jadi saya kira nggak pernah berhenti kita menginstal diri kita. Itu yang penting. Nah, yang kedua itu mungkin jaringannya. Paketannya biar bagus gitu. Modal paketannya maksud saya. Itu modal paketan itu iman. Lu percaya banget nggak sih bahwa Allah itu Tuhan? Lu percaya banget nggak sih? Itu paketannya tuh. Kalau di sini masih itu saya bilang yang ngasih kita menghilangkan dahaga air apa Allah? Kan di situ paketan tuh. Yang bikin kita kenyang makanan apa Allah? Nasi apa Allah? Kalau masih bicara nasi bukan Allahnya, error di jaringan. Kira-kira gitu ya, sederhana itu. Cukup ya, sudah bermanfaat. Oh,